Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian morfofonemik dan jenis-jenisnya dalam bahasa Indonesia yang beranggotakan yang pertama ada Fahrani Almira Rizkia Haryanto dengan NIM akhir 03, yang kedua ada Lutfi Wiwit Wicaksono dengan NIM akhir 08, dan saya sendiri Arum Safwati dengan NIM akhir 12. Yang pertama, pengertian morfofonemik. Menurut para ahli, Samsuri tahun 1980 halaman 201 menjelaskan morfofonemik adalah studi tentang perubahan-perubahan pada fonem-fonem yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda-tandanya. Yang kedua, menurut Pujo Sudarmo tahun 1979 halaman 186 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan morfofonemik ialah perubahan bentuk fonemis sebuah morfem yang disebabkan oleh fonem yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menurut Ramlan tahun 2001 halaman 83 menyatakan morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya, kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem en dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fonem nasal n pada morfem en berubah sehingga en menjadi mem. Perubahan fonem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar atau dasar kata yang diikutinya. Menurut Ramlan tahun 2001 halaman 83, membagi perubahan fonem dalam proses morfofonemik ini dalam 3 wujud, yaitu yang pertama ada proses perubahan fonem, proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem. B. Kaidah-kaidah perubahan fonem. Yang A. Fonem N pada morfem en dan Pn. Fonem N pada morfem en dan Pn berubah menjadi fonem M kalau dasar kata atau bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P, B, F. Contoh, men plus pakai menjadi memakai, men plus paksa menjadi memaksa, men plus pukul menjadi memukul, men plus periksa menjadi memeriksa, men plus potong menjadi memotong, pn plus picu menjadi pemicu, pn plus potong menjadi pemotong, pn plus pangkas menjadi pemangkas, pn plus merah menjadi pemerah, pn plus pijit menjadi pemijit, men plus fiktif menjadi memfiktif, men plus fasilitasi menjadi memfasilitasi. Selanjutnya, B. Fonem N pada men dan Pn. Fonem N pada men dan Pn berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar kata yang mengikutinya berawal dari fonem T, D, S. Fonem S khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, men plus tolak menjadi menolak, men plus tayangkan menjadi menayangkan, men plus tusuk menjadi menusuk, men plus tawan menjadi menawan, men plus tawar menjadi menawar, pn plus tebus menjadi penebus, pn plus tebar menjadi penebar, pn plus tebas menjadi penebas, pn plus tuangan menjadi penuangan, men plus dukung menjadi mendukung, men plus dasar menjadi mendasar, men plus darat menjadi mendarat, men plus dusta menjadi mendusta, men plus didik menjadi mendidik, pn plus durhaka menjadi pendurhaka, pn plus dulang menjadi pendulang. C. Fonem N pada morfem men dan Pn. Fonem N pada morfem men dan Pn berubah menjadi N apabila bentuk dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem C, J, S, dan S. Contoh, men plus cuci menjadi mencuci, men plus cari menjadi mencari, men plus contoh menjadi mencontoh, men plus calonkan menjadi mencalonkan,
Men plus cakar menjadi mencakar, pen plus calon menjadi pencalonan, pen plus cairan menjadi pencairan, pen plus coleng menjadi pencoleng, pen plus curahan menjadi pencurahan, pen plus cinta menjadi pencinta, men plus jajah menjadi penjajah, men plus jolok menjadi menjolok, men plus jemput menjadi menjemput, men plus jemur menjadi menjemur, pen plus jaga menjadi penjaga, pen plus juntai menjadi penjuntai. D. Fonem N pada men dan pen. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi N apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berfonem awal G, H, K, X, dan vokal. Contohnya, men min plus gempur jadi menggempur, men min plus gadaikan jadi menggadaikan, men min plus gusur jadi menggusur, men min plus giring jadi menggiring, men min plus gurat jadi menggurat, men min plus guncang jadi mengguncang, pen min plus gulungan jadi penggulungan, pen min plus gerek jadi penggerek, pen min plus gali jadi penggali, pen min plus gosok jadi penggosok, pen min plus gores jadi penggores. C. Proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem terjadi karena adanya pertemuan fonem meng dan peng. Dengan bentuk dasarnya, fonem eng pada kedua morfem berubah menjadi m, n, hingga morfem meng berubah menjadi mem, meng, dan meng, dan morfem pen berubah menjadi pem, pen, peng, dan peng. Yang pertama, fonem eng pada morfem meng dan peng berubah menjadi fonem m apabila bentuk dasar mengikutinya berawal dengan F, B, F. Misalnya, meng min plus paksa jadi mempaksa, meng min plus bantu jadi membantu, peng min plus bantu jadi pembantu, meng min plus fitnah jadi menfitnah, peng min plus fitnah jadi penfitnah. 2. Fonem N pada meng dan peng berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dari fonem T, D, S. Misalnya, men min plus tulis jadi menulis, pen min plus datang jadi pendatang, men plus support jadi mensupport. 3. Fonem eng pada morfem men dan pen berubah menjadi n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dengan s, s, c, j. Misalnya, men min plus sapu jadi menyapu, pen min plus cari jadi pencari, pen min plus judi jadi penjudi. 4. Fonem eng pada meng dan peng berubah menjadi n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem k, g, x, h, dan vokal. Misalnya, men min plus kacau jadi mengacau, pen min plus garis jadi penggaris, men min plus angkut jadi mengangkut. D. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi karena adanya pertemuan morfem men dengan bentuk dasar yang terdiri atas dua suku kata. Yang pertama, fonem tambahannya adalah G, sehingga men min berubah menjadi menge. Misalnya, men min plus bom jadi mengebom, pen min plus bor jadi pengebor, men min plus bur jadi mengebur. 2. Fonem tambahan E juga terjadi pada pen min plus bentuk dasar satu suku kata sehingga pen min sama dengan penge. Contoh, pen min plus bom jadi pengebom, pen min plus cat jadi pengecat, pen min plus las jadi pengelas. 3. Penambahan fonem W apabila bentuk dasar berakhiran dengan U, O, Au. Contoh, pen min an plus temu jadi pertemuan atau pertemuan, pen min an plus toko jadi pertokoan atau pertokoan, pen min a plus kacau atau kacau jadi pengacauan atau pengacauan. 4. Penambahan fonem Y apabila bentuk dasar berakhiran dengan I, ai. Contoh, min an plus hari jadi harian atau harian, min an plus lambai atau lambai menjadi lambaian atau lambaian, min ke min an plus lestari jadi kelestarian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.